Di sini kami dari kelompok 6 akan melanjutkan presentasi dengan judul Utang Antar Perusahaan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelima anggota dari kelompok 6. Yang pertama, saya sendiri, Gustayo Katrisna Lasari, NPM 045. Yang kedua, Niputu Suryaningsih, NPM 366. Yang ketiga, Ninyoman Tridewi Septiani, NPM 325. Yang keempat, Ibu Turian Ananta, NPM 214. Yang kelima, Pandey Nyoman Triarta Sagening, NPM 091. Adapun pokok pembahasan yang akan dibahas, yang pertama yaitu pengakuan kemudian dari keuntungan pelunasan konstruktif obligasi. Yang kedua, pembelian obligasi dengan harga lebih tinggi dari nilai buku. Yang ketiga, transaksi utang antar perusahaan, metode ekuitas disesuaikan penuh, dan metode biaya. Materi yang pertama yaitu pengakuan kemudian dari keuntungan pelunasan konstruktif obligasi. Pada tahun pelunasan konstruktif obligasi tahun 20X1, seluruh keuntungan sebesar Rp10.800.000 dari pelunasan diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi, tetapi tidak diakui dalam pembukuan PT Induk atau PT Anak. Total keuntungan dari pelunasan konstruktif obligasi di tahun 20X1 sama dengan penjumlahan diskonto dari investasi obligasi PT Induk dan premi dari utang obligasi PT Anak pada saat pelunasan konstruktif. Dapat dilihat pada tabel, diskonto dari investasi obligasi PT Anak sebesar Rp9 juta, premi dari utang obligasi PT Anak sebesar Rp1.800.000, total keuntungan dari pelunasan konstruktif obligasi sebesar Rp10.800.000. Hal ini dapat divisualisasikan sebagai berikut. Pada setiap tahun setelah tahun 20X1, PT Induk dan PT Anak mengakui sebagian dari keuntungan konstruktif seiring dengan amortisasi diskonto dari investasi obligasi dan premi dari utang obligasi, dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya ada ayat jurnal metode ekuitas dasar 20X2, dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya ada akun investasi 20X2. Pada akhir tahun 20X2, akun investasi PT Induk pada saham PT Anak akan tampak sebagai berikut. Investasi pada saham PT Anak terdapat pada tabel. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Tridewi Septiani, NPM 325. Di sini saya akan menjelaskan tentang kertas kerja konsolidasi 20X2. Kertas kerja konsolidasi yang disusun pada tanggal 31 Desember 20X2 disajikan di figur 8-3. 4 ayat jurnal eliminasi yang diperlukan adalah sebagai berikut, contohnya seperti di tabel. Selanjutnya ada 31 Desember 20X2, kertas kerja konsolidasi tahun berikutnya setelah pembelian kembali obligasi pada harga lebih rendah dari nilai buku. Contohnya seperti di tabel eliminasi. Selanjutnya ada ayat jurnal E31 mengeliminasi pengaruh bersih dari ayat jurnal metode ekuitas tahun 20X2 yang dicatat dalam pembukuan PT Induk. Ayat jurnal E32 mengalokasikan laba ke kepemilikan minoritas sebagai berikut. Contohnya seperti di tabel. Tahun 20X1, keuntungan pelunasan konstruktif obligasi dimasukkan dalam laba bersih konsolidasi dan dalam perhitungan laba yang dialokasikan ke pemegangan saham minoritas. Seiring dengan pengakuan keuntungan dalam pembukuan kedua afiliasi melalui amortisasi diskonto dan premi obligasi, pengaruh tersebut harus dieliminasi dari laba bersih konsolidasi dan dari jumlah yang dialokasikan ke pemilikan minoritas di ayat jurnal E32. Ayat jurnal E33 adalah ayat jurnal normal untuk mengeliminasi saldo awal akun ekuitas pemegang saham PT Anak dan saldo awal investasi PT Induk pada akun saham PT Anak serta untuk memunculkan jumlah kepemilikan minoritas awal tahun 20X2. Ayat jurnal E33 memunculkan jumlah ayat awal kepemilikan minoritas jika tidak terdapat keuntungan konstruktif. Ayat jurnal untuk akun investasi dan kepemilikan minoritas berdasarkan bagian proporsional setiap kelompok pemegang saham atas nilai buku PT Anak awal periode. Selanjutnya ada pengaruh dari keuntungan konstruktif pada saldo awal kepemilikan minoritas dan pada saldo laba awal konsolidasi dicerminkan dalam ayat jurnal E34 dalam kertas kerja.
Ayat Jurnal E34 meningkatkan saldo laba awal konsolidasi sebesar 8.640.000 bagian PT Induk dari keuntungan pelunasan konstruktif obligasi yang belum dicatat dalam pembukuan afiliasi pada awal periode. Begitu pula, kepemilikan minoritas meningkatkan sebesar 2.160.000 bagian proporsional keuntungan yang belum diakui, karena keuntungan pelunasan konstruktif obligasi diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi tahun 2021, tetapi tidak diakui dalam pembukuan terpisah PT Induk dan PT Anak. Saldo laba awal konsolidasi dan kepemilikan minoritas menjadi lebih rendah kecuali jumlah keuntungan ditambahkan dalam kertas kerja tahun 20X2 dan dialokasikan di antara saldo laba dan kepemilikan minoritas. Ayat Jurnal E34 juga mengeliminasi semua aspek dari kepemilikan obligasi antar perusahaan termasuk 1. Investasi pada obligasi dalam PT Induk, 2. Utang obligasi PT Anak dan premi yang terkait, 3. Pendapat bunga obligasi dalam pembukuan PT Induk, dan 4. Beban bunga obligasi PT Anak jumlah yang terkait dengan obligasi dalam pembukuan PT Induk dan PT Anak serta jumlah konsolidasi adalah sebagai berikut. Contohnya seperti di tabel. Semua saldo yang terkait dengan kepemilikan obligasi anak perusahaan dieliminasi dalam ayat Jurnal E34, sehingga total yang belum disesuaikan tidak muncul dalam laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya ada laba bersih konsolidasi 20X2. Laba bersih konsolidasi sebesar 232.040.000 terlihat pada kertas kerja di figur 8.3. Jumlah ini dapat diverifikasi sebagai berikut, contohnya seperti di tabel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Swastiastu, kenalkan saya Peninggalan Triata Segening NPM 091. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang kepemilikan minoritas tanggal 31 Desember tahun 20X2. Total kepemilikan minoritas pada tanggal 31 Desember tahun 20X2 termasuk bagian dari proporsional atas nilai buku PT Anak yang dilaporkan dari sebagian dari keuntungan pelunasan konstruktif obligasi yang belum diakui oleh afiliasi. Nilai buku PT Anak tanggal 31 Desember tahun 20X2 sebagai berikut. Ayat Jurnal eliminasi obligasi di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun setelah tahun 20X2, ayat Jurnal kertas kerja untuk mengeliminasi kepemilikan obligasi anak perusahaan dan untuk menyesuaikan keuntungan pelunasan konstruktif obligasi sama dengan ayat Jurnal E34. Diskonto dan premi obligasi belum diamortisasi menurun setiap tahun sebesar masing-masing 1 juta dan 200.000 per awal tahun 20X3. Keuntungan pelunasan konstruktif obligasi sebesar 9.600.000 yang belum diakui oleh afiliasi dihitung sebagai berikut. Jumlah ini dialokasikan antara saldo laba awal dan kepemilikan minoritas dalam kertas kerja konsolidasi yang disusun pada akhir tahun 20X3. Bisa dilihat pada tabel E35. Pembelian obligasi dengan harga lebih tinggi dari nilai buku. Pada saat obligasi afiliasi dibeli dari non-afiliasi dengan harga lebih tinggi dari nilai buku, maka prosedur konsolidasi sama dengan yang diilustrasikan sebelumnya, kecuali ada pengakuan kerugian dari pelunasan konstruktif obligasi. Sebagai contoh, asumsikan bahwa PT Anak menerbitkan obligasi dengan nilai nominal sebesar 100 juta rupiah, tingkat bunga kupon sebesar 12% pada tanggal 1 Januari tahun 20X1 dalam jangka waktu 10 tahun. Obligasi tersebut dibeli dari PT Anak oleh PT non-afiliasi yang kemudian menjual obligasi tersebut ke PT Induk pada tanggal 31 Desember tahun 20X1 dengan harga sebesar 104.500.000 rupiah. PT Anak mengakui beban bunga sebesar 12 juta setiap tahunnya. PT Induk, karena obligasi dikeluarkan pada nilai nominal, maka nilai tercatat dalam pembukaan PT Anak tetap sebesar 100 juta. Oleh karena itu, setelah PT Induk membeli obligasi dari PT non-afiliasi sebesar 104.500.000, kerugian dari pelunasan konstruktif obligasi sebesar 4.500.000.
harus diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi. Ayat jurnal eliminasi obligasi dalam kertas kerja yang disusun pada akhir tahun 20X1 mengeliminasi utang obligasi dan investasi obligasi serta mengakui kerugian pelunasan konstruktif obligasi. Ayat jurnal berikut diperlukan dalam kertas kerja konsolidasi pada akhir tahun 20X3. Bisa dilihat pada tabel E38. Perkenalkan, nama saya Niputu Suryaningsih, NPM 1933121366, akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya. Selanjutnya ada transaksi utang antar perusahaan, metode ekuitas disesuaikan penuh, dan metode biaya. Prosedur konsolidasi yang digunakan berdasarkan metode ekuitas disesuaikan penuh dan metode biaya akan diilustrasikan menggunakan contoh transaksi obligasi anak perusahaan yang disajikan sebelumnya. Asumsikan bahwa PT Anak menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 100 juta dan jangka waktu 10 tahun seharga 102 juta pada tanggal 1 Januari 2001 ke PT non-afiliasi. PT Induk membeli obligasi tersebut dari PT non-afiliasi pada tanggal 31 Desember 2001 seharga 91 juta. Selanjutnya ada metode ekuitas disesuaikan penuh. Prosedur akuntansi dalam metode ekuitas disesuaikan penuh sama dengan prosedur dalam metode ekuitas dasar, kecuali induk perusahaan menyesuaikan pendapatan dan akun investasi sebesar bagian proporsional atas keuntungan atau kerugian pelunasan obligasi pada tahun pembelian kembali, dan menyesuaikan untuk pengakuan implisit atas kerugian oleh induk dan anak perusahaan seiring dengan amortisasi, diskonto atau premi di tahun berikutnya. Keuntungan pelunasan konstruktif tahun 2000X1 dalam ilustrasi ini adalah 10.800.000 yang dihitung sebagai berikut. Ayat jurnal metode ekuitas disesuaikan penuh 2000X1. PT Induk mencatat ayat jurnal metode ekuitas disesuaikan penuh selama tahun 2000X1 untuk mencatat investasinya di PT Anak. Ayat jurnal E41 menyesuaikan laba bersih metode ekuitas sebesar bagian proporsional keuntungan pelunasan konstruktif obligasi PT Anak. Walaupun keuntungan itu sendiri tidak diakui oleh PT Induk, tetapi laba bersih metode ekuitas penuh harus sama dengan laba bersih konsolidasi. Untuk mempertahankan konsep konsolidasi satu baris, bagian PT Induk atas keuntungan pelunasan konstruktif obligasi dimasukkan dalam bagiannya atas laba PT Anak. Ayat jurnal 31, 40, dan 41 mencatat pendapatan dari PT Anak sebesar 48.640 dan meningkatkan nilai tercatat investasi pada pembukaan PT Induk menjadi 264.640 juta per 31/2000X1. Ayat jurnal eliminasi konsolidasi 2000X1. Kertas kerja tanggal 31 Desember 2000X1 untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi dan PT Anak terdiri atas ayat-ayat jurnal eliminasi seperti tabel berikut. Yang selanjutnya ada ayat jurnal metode ekuitas disesuaikan penuh 2000X2. Selain ayat jurnal terkait dengan investasi pada obligasi PT Anak, PT Induk mencatat ayat jurnal berikut selama tahun 2000X2 menggunakan metode ekuitas disesuaikan penuh. Ayat jurnal 48 menyesuaikan bagian PT Induk atas keuntungan dari pelunasan konstruktif obligasi yang diakui dalam pembukuan terpisah PT Induk dan PT Anak selama tahun 2002 sebagai hasil dari selisih lebih akrual pendapatan bunga PT Induk sebesar 13 juta di atas beban bunga PT Anak sebesar 11.800.000.
Baik PT Induk maupun PT ANA tidak ada yang mengakui keuntungan pelunasan konstruktif obligasi dalam pembukuan terpisah tahun 2001. PT Induk menyesuaikan pendapatan metode ekuitas dari PT ANA sebesar 80% dari keuntungan tersebut. Oleh karena itu, seiring dengan pengakuan keuntungan oleh PT Induk dan PT ANA selama sisa umur obligasi, PT Induk harus membalik ayat jurnal di tahun 2001 sebesar bagian keuntungannya. Penyesuaian ini diperlakukan untuk menghindari perhitungan ganda di PT Induk atas bagian keuntungan. Oleh karena itu, penyesuaian awal sebesar 8.640 dibalik sebesar 160.000 setiap tahunnya. Hal ini dilakukan dengan ayat jurnal 48 di tahun 2002. Jumlah di ayat jurnal 48 juga sama dengan 80% bagian PT Induk atas perbedaan antara beban bunga dan pendapatan bunga yang harus dieliminasi dalam konsolidasi. Pada saat eliminasi beban bunga dan pendapatan bunga obligasi, dalam penyusunan laporan laba rugi konsolidasi, laba bersih konsolidasi berkurang sebesar 960.000. Ayat jurnal 48 menyesuaikan laba metode ekuitas PT Induk sama dengan laba bersih konsolidasi. Akun investasi PT Induk di saham PT ANA pada akhir tahun 2002 adalah sebagai berikut. Selanjutnya, metode biaya, yaitu penyesuaian laporan keuangan konsolidasi. Apabila menggunakan metode biaya akan diilustrasikan menggunakan contoh yang sama dengan contoh yang digunakan dalam ilustrasi metode ekuitas disesuaikan penuh. Dalam metode biaya, PT Induk mengakui pendapatan dividen sebesar 24 juta dalam kurung 30 juta dikali 0,80 di tahun 2021 dan 32 juta dalam kurung 40 juta dikali 0,80 di tahun 2022. PT Induk tidak membuat penyesuaian atas laba PT ANA belum didistribusikan atau keuntungan dari pelunasan konstruktif obligasi. Selanjutnya, ayat jurnal eliminasi konsolidasi 20X1. Ayat jurnal eliminasi berikut diperlukan dalam penyusunan kertas kerja konsolidasi pada akhir tahun 2021 jika menggunakan metode biaya yang sudah tertera pada PowerPoint. Selanjutnya, ayat jurnal eliminasi konsolidasi 20X2. Ayat jurnal eliminasi yang diperlukan dalam kertas kerja konsolidasi pada tahun 20X2 adalah sebagai berikut yang sudah disajikan di PowerPoint. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.